Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Tadi sebelum ke sekolah ada yang sarapan nggak anak bapak? Oke, nah jadi sarapan pagi itu baik untuk kesehatan kita, menambah energi kita, biar kita semangat ke sekolah dan bisa meraih cita-cita kita. Oke, nah sebelum kita lanjut kita nyanyi dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk semangat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, Bapak mau tanya, kemarin anak-anak belajar apa? Planet tentang tata surya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Kita akan belajar tentang teks fiksi dengan tujuan pembelajaran. Dengan mendengarkan cerita, peserta didik mampu menganalisis teks fiksi dengan baik. Oke, nah selanjutnya, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu teks fiksi? Dongeng, salah satunya seperti dongeng. Nah, ada yang tahu nggak anak-anak bagaimana ciri-ciri dari teks fiksi? Itu salah satu contoh. Oke, berarti untuk jenis-jenisnya anak-anak juga belum tahu ya. Oke, nggak apa-apa, kita belajar dulu. Nah, jadi di sini Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Jadi anak-anak diharapkan untuk mencatat hal-hal yang penting dari video pembelajaran ini. Silakan disimak ya anak-anak videonya. Materi cerita fiksi yang akan kita pelajari yaitu pengertian cerita fiksi, ciri-ciri cerita fiksi, dan jenis-jenis cerita fiksi beserta contohnya. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan yang dibuat oleh pengarang bertujuan sebagai hiburan. Cerita fiksi memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu yang pertama, bersifat hayalan atau rekaan. Yang kedua, jenis-jenis cerita fiksi diantaranya yaitu yang pertama, cerita jenaka atau cerita lucu. Cerita jenaka atau cerita lucu merupakan bagian dari cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu yang dapat membangkitkan tawa. Yang ketiga yaitu fabel. Fabel adalah cerita binatang, menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Contoh-contoh dari fabel yaitu si kancil, kelinci dan kura-kura,
Muncul karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Contoh-contoh dari novel diantaranya yaitu Bumi Manusia. Oke, baik. Udah melihat nih video pembelajaran tentang teks fiksi. Nah, pasti anak-anak udah tahu nih sedikitnya tentang teks fiksi. Nah, apa itu teks fiksi? Apa itu teks fiksi? Cerita yang disarang. Lalu apa lagi? Apa lagi? Legenda. Cerita fiksi adalah cerita yang berupa hayalan atau kejadian yang bukan sebenarnya. Jadi ini itu cerita fiksi adalah cerita imajinasi yang bukan cerita benar gitu. Nah, kalau ciri-ciri teks fiksi apa aja? Bersifat khayalan atau rekaan. Lalu sebenarnya tidak mutlak atau bukan cerita sebenarnya. Jenis cerita fiksi ada apa aja? Novel, cerpen, legenda, fabel, terus mitos. Apa lagi? Apa lagi? Oke, jadi jenis-jenis teks fiksi itu ada 7. Yang pertama apa? Cerita jenaka atau cerita? Lalu apa lagi? Mite atau? Mitos. Yang ketujuh? Novel. Oke. Lalu untuk cerita jenaka ada Si Kancil dan Kelinci dan Kura-Kura. Pernah nonton filmnya? Pernah nonton? Oke. Jadi cerita Si Kancil dan Kelinci dan Kura-Kura itu merupakan salah satu cerita fiksi. Oke, kalau cerita legenda yang kalian tahu apa aja? Pernah baca atau lihat cerita Malin Kundang? Nah, Malin Kundang itu dia dikutuk oleh siapa? Ibunya menjadi batu. Oke, nah kalian tahu nggak kalau di Aceh ada cerita yang hampir sama dengan cerita Malin Kundang? Apa itu judulnya? Ya, Hikayat Ahmad Rahmanyang. Itu adalah cerita fiksi yang berasal dari Aceh di sekitar Pesangan yang ceritanya itu hampir sama dengan cerita Malin Kundang. Ia pun dikutuk menjadi batu. Udah pernah baca semua? Ada yang udah, ada yang belum? Coba yang belum angkat tangan. Oke, masih banyak ini yang belum. Oke, jadi kalau yang belum, nanti di rumah coba minta sama orang tuanya atau abang atau kakaknya untuk dicarikan bacaan tentang Hikayat Ahmad Rahmanyang dan baca cerita itu. Ceritanya hampir mirip dengan cerita Malin Kundang. Nah, jadi kita duduknya udah berkelompok dan di sini ada 4 kelompok. Di sini Bapak akan bagikan kelompok ke masing-masing meja. Ada yang mau novel? Oke, duluan kelompok yang ini. Nah, ada yang mau cerpen atau cerita pendek? Oke, kelompok yang ini. Yang mau legenda? Oke, perempuan ya. Dan fabel ke kelompok terakhir. Nah, kan udah mendapatkan nama kelompoknya masing-masing. Bapak mau satu orang kelompoknya untuk ke depan ambil LKPD setiap kelompoknya. Nah, coba ayo perhatikan LKPD-nya. Perhatikan LKPD-nya. Namanya ini nama kelompok. Kelompoknya namanya legenda. Lalu diikuti dengan nama rekan-rekan sekelompoknya, nama teman-teman sekelompoknya. Bisa? Oke. Coba perhatikan dulu ke depan anak-anak. Ayo perhatikan dulu ke depan. Nah, di sini di sebelah kiri pada LKPD-nya itu ada langkah-langkah kegiatan. Coba silahkan dibaca langkah yang pertama.
Oke. Di sini Bapak memiliki undian. Coba silakan satu kelompok satu untuk mengambil undiannya, tapi jangan dibuka dulu ya. Ayo silakan satu kelompok satu ambil. Oke, jangan dibuka dulu. Oke. Nah, coba perhatikan di depan. Nah, di sini Bapak memiliki pohon literasi. Ini adalah pohon literasi digital yang mana pada pohon ini memiliki barcode yang berisi tentang cerita fiksi. Nah, coba yang sudah mendapatkan undian tadi, silahkan dibuka undiannya. Silahkan dibuka. Siapa yang beruntung? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, untuk yang beruntung, silakan ke depan untuk memilih salah satu barcode yang akan kita baca. Oke, silakan pilih salah satu barcode-nya. Oke, pilih yang ini barcode-nya ya. Oke, ini ya yang dipilih ya. Setuju ya? Setuju? Setuju atau enggak? Setuju. Oke, kalau setuju, kita scan barcode-nya. Oke, jadi dari barcode ini itu memiliki buku. Oke, nah ini buku barcode-nya kita scan ya anak-anak. Apa isi dari cerita yang ada di buku ini? Oke, udah berhasil kita scan. Nah, ini pada barcode yang udah dipilih, isi bukunya tentang hujan-hujan. Cerita tentang hujan-hujan. Oke, ini akan Bapak tampilkan di fokus. Oke, coba baca yang keempat. Langkah-langkah yang keempat. Seluruh peserta didik mengamati cerita yang dibacakan guru. Oke, berarti di sini anak-anak mengamati cerita yang Bapak bacakan. Oke ya. Jadi, cerita ini Bapak bacakan untuk mengerjakan LKPD kalian. Jadi mohon disimak terlebih dahulu ya. Bapak membacakan. Mohon disimak. Oke. Hujan. Segumpal awan melintasi langit dengan cerah. Burung merak bertanya, "Mengapa kau tidak menurunkan hujan? Aku akan menari untukmu." Ikan berkata, "Tolong turunkan hujan, aku memerlukan air lebih banyak." Pak Tani meminta, "Tolong turunkan hujan, aku akan menanam benih untuk panen berikutnya." Raju berkata, "Kalau kau turunkan hujan, aku akan melabuhkan perahu kertasku." Sang awan pun menurunkan tetes-tetes hujan yang berkilauan. Oke, setelah Bapak udah membacakan 2 kali cerita tentang hujan-hujan, anak-anak sudah mendengarkan dan sudah mengamati. Silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya. Jika anak-anak ada yang kurang paham, silakan untuk bertanya.
baik itu kelompok fabel, kelompok legenda, kelompok cerpen maupun kelompok novel. Siapa yang mau interview dulu? Oke, kita spin aja ya. Oke, kita spin dulu. Siapa yang akan pertama mempresentasikan hasil jawabannya? Oke, kita cek. Kita spin. Iya, kelompok novel, dipersilakan. Silakan kelompok novel maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok novel. Nama anggota kelompok kami Ainal, Jur, Caca, Aulia, Jenda. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan ke pertama, siapa sajakah tokoh pada cerita tersebut? Tokoh pada cerita tersebut ialah burung merah, ikan Pak Tani, Rasu, Awan, teman-teman, Raju. Pertanyaan yang kedua, buatlah kesimpulan jika sesuai alur cerita dari cerita yang telah dibacakan oleh guru. Dan meminta agar itu menurunkan hujan. Akhirnya awan menurunkan hujan dan mereka bahagia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri mereka apa? Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia W. Tepuk tangannya untuk kelompok novel. Oke, kita lanjut spin ya. Siapa yang presentasi kedua? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, kita spin ya. Siapakah yang akan presentasi kedua? Iya, kelompok fabel. Silakan kelompok fabel presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Tokoh pada cerita hujan. Ialah awan. Burung merah. Ikan Pak Tani, Raju dan teman Raju. Buatlah kesimpulan singkat sesuai alur cerita dari cerita yang telah dibacakan oleh guru. Untuk menurunkan hujan, lalu awan pun menurunkan hujan dan mereka menjadi bersenang. Oke, udah selesai. Beri mereka apa? Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia W. Silakan untuk kelompok fabel. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Siapa kelompok tiga yang akan presentasi? Iya, kelompok legenda yang akan presentasi. Silakan kelompok legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok legenda akan mempresentasikan soal LPG yang diberikan oleh Pak Riki. Dan nama-nama peserta di sini adalah Syarifah, Siapa saja tokoh pada cerita tersebut? Tokoh pada cerita itu ialah burung merak, Pak Tani, ikan,
ke depan. Spin juga, oke boleh. Ya, kelompok cerpen silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok cerpen. Nama anggota Reza. Kita yang kamu presentasikan tentang siapa saja tokoh pada cerita tersebut. Awan burung merak, ikan, kapun akhirnya enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri kelompok cerpen apa? Tepuk tangan untuk kelompok cerpen. Karena anak-anak udah presentasi semuanya presentasi dan mengerjakan LKPD-nya dengan baik sekali, maka untuk kita semua beri kita W, beri kita O, beri kita W, beri kita W. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, karena udah selesai LKPD-nya, silakan masing-masing kelompok untuk menempelkan LKPD-nya pada kertas yang sudah disediakan. Silakan. Oke, semuanya udah menempelkan. Selama kita belajar ini, anak-anak adakah yang belum paham dari cerita teks fiksi? Komik itu termasuk ke dalam cerita fiksi. Oke, ada lagi? Oke, kalau udah, ya. Iya, Malin Kundang adalah salah satu cerita fiksi. Salah satunya tadi cerita tentang legenda. Oke, biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, jadi karena udah semangat semuanya, jadi di sini Bapak ada soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak semuanya. Kayaknya boleh setiap kelompok satu orang ke depan untuk ambil soalnya untuk teman-temannya. Berapa satu kelompoknya? 5. Oke. Oke, udah dibagikan ke teman-temannya semua? Nah, coba perhatikan dulu ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Halo. Hai. Hai. Oke, coba perhatikan dulu ke depan. Jangan lupa buat nama dan kelasnya. Dan coba baca petunjuk yang di warna hitam tebal. Baca coba petunjuknya apa? Sebelum menjawab pertanyaan orang yang akan tadi ditunjuk fokus memperhatikan cerita yang ditampilkan pada video. Oke, berarti untuk mengerjakan soal ini ada videonya. Oke, coba perhatikan ya videonya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada soalnya. Wah, ini nama sendiri. Iya, nama sendiri karena soal evaluasi ini itu bersifat individu atau mandiri atau sendiri-sendiri, seorang satu. Oke ya, silakan perhatikan videonya untuk menjawab soal evaluasinya. Kura-kura semua. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian,
sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Oke, habis. Nah, cukup sekali menonton, sekali mendengarkan. Cukup, apakah mau diputar lagi? Oke, karena udah selesai mendengarkan dari video ini, silakan kerjakan soalnya. Udah selesai? Oke, tunggu ya yang belum selesai. Oke, yang udah selesai boleh dikumpulkan. Oke, jadi hari ini kita udah belajar tentang apa? Tentang teks fiksi. Kita udah belajar tentang apa hari ini? Teks fiksi. Nah, ayo kita tarik kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Apa itu teks fiksi? Apa itu teks fiksi? Suatu cerita hayalan yang bukan cerita sebenarnya. Oke. Kalau jenis-jenis teks fiksi ada berapa? 7. Apa aja? Terus cerita lucu, novel, terus mitos, sage, terus fabel, novel dan cerpen juga. Oke. Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar tentang teks fiksi? Senang, seru. Oke. Jadi setelah belajar teks fiksi ini, Bapak berharap anak-anak itu mampu untuk memahami lebih banyak tentang teks fiksi ya. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.